home pun kita biaya besar, nggak sekecil dulu gitu ya. Konsekuensi kalau Anda mau pemainnya timnasnya keren ya begini. Baru Anda semua kan kita semua juga mintanya tolong dong yang grade A di mana ya di Eropa. Biayanya kan mereka berangkat dan sebagainya. Ya, FIFA Mania kembali lagi bersama saya Taufik di konten Uncut Sudut Sepak Bola. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Orang dalam PSSI, dan kita akan membahas soal pendanaan tim nasional lah, yang mungkin pecinta sepak bola dan FIFA Mania juga penasaran tuh pendanaan timnas untuk timnas Indonesia itu bagaimana. Dan ya sosok yang dimaksud yaitu ya Bang Arya Sinulinga, ya Bang ya, anggota Komite Eksekutif PSSI. Ya Bang, langsung aja nih Bang, kita mau ngobrol-ngobrol soal timnas Indonesia Bang. Okay. Sebenarnya pendanaan timnas Indonesia itu mengambil berapa persen dari pengeluaran PSSI selama setahun itu Bang? Waduh, besar ya, besar banget. Karena kan misalnya pendanaan kita untuk Asprof lah misalnya, tahun ini kan sekitar 500 juta ya. Asprof kalikan aja sekian lah. Berapa? Ya, sisanya untuk timnas. Gaji pegawai misalnya kecil, nggak besar-besar amat, paling setahun juga belasan sampai 20-an miliar lah setahun tuh. Untuk Asprof pun segitu gitu. Ya terbesar ya memang pembiayaan timnas, dan hampir berapa ya 80%, 70% tuh untuk timnas semua ya. Timnas kita kan ada U16, 17 tuh ya. Baru ada U19, U20, baru ada 23, ada timnas senior. Misalnya kayak wanita, sekarang gitu ya, wanita lagi ya. Lihat aja sekarang tuh timnas U20 kita di mana coba. Ya kan? Itu sudah biaya semua, TC mereka semua gitu. Jadi terbesar tuh untuk timnas. Terbesar, komposisi terbesar untuk di sana gitu. Nah kan juga PSSI kan menggait beberapa sponsor nih Bang buat membiayai timnas. Itu membantunya sangat membantu atau sebenarnya masih butuh tambahan lagi? Kurang. Baru 30% dari pembiayaan tuh sponsorship. Jadi kecil. Yang terbesar hak siar. Tapi kali ini pun kita hak siar untuk Piala Dunia ini kita nggak dapet. Karena dia diambil oleh AFC. Ya dulu banget tuh ada perjanjian sebelum Pak Erik itu dikasih ke AFC. Jadi kita nggak dapet hak siar untuk round 3. Babak ketiga. Jadi kita hanya mengandalkan sponsorship. Kemarin juga kita sebenarnya untuk round 3 dan sebagainya ini sponsorship itu pun udah dikasih juga. Tapi kita kemarin berhasil lobby ya AFC. Dengan mengatakan kita jangan samakan dengan negara lain gitu. Jadi kita punya potensi besar, jadi kami akan kita minta sponsorship gitu. Nah untuk mengarungi ronde ketiga, kalau di total dana yang harus disiapkan PSSI untuk timnas Indonesia itu berapa tuh Bang? Kita belum bisa mengatakan berapa ya. Kita tuh 10 pertandingan. 10 pertandingan berarti 5 itu away, 5 home. 5 away artinya uang semua. Biaya semua, termasuk juga home juga biaya ya. Dulu kan timnas kita pemainnya dikirim dari mana? Paling jauh dari Papua. Berapa biayanya? Sekarang dari mana? Dari Belanda, dari Inggris. Dan kita punya satu hal yang kita pegang juga ya. Kita usahakan mereka tidak naik ekonomi. Kalau lebih dari 5-6 jam perjalanan, kakinya panjang-panjang. Udah tahu kan kalau gitu udah harganya pasti harga bisnis gitu. Jadi kalau dulu enggak, paling jauh Papua. Itu pun kalau dia di Papua tinggal, ini kan rata-rata mereka tinggal di Papua tapi kan mainnya di Persija juga, main di Persebaya. Jadi berangkatnya dari mana? Surabaya ke Jakarta atau kemana gitu. Ini enggak, dari mana-mana berangkatnya. Jadi home pun kita biaya besar gitu. Jadi enggak sekecil dulu gitu ya. Konsekuensi kalau Anda mau
pemainnya timnasnya keren ya begini. Kalau enggak ya baru Anda semua kan kita semua juga mintanya tolong dong yang grade A di mana ya di Eropa. Biayanya kan mereka berangkat dan sebagainya. Itu biaya semua tuh. Gitu. PSSI juga rencananya akan menyewa pesawat charter ya. Itu kan buat lawan Cina yang baru ada. Cina ya. Ada lagi nggak sih Pak? Arab Saudi kita mau nggak mau blok khusus. Jadwalnya. Kita blok khusus tempatnya. Jadi bisnis semua kita ambil, ekonomi kita ambil sebagian besar, seratusan lebih. Ya nggak apa-apa di komersil belakang, tapi blok khusus. Itu pun butuh biaya kan. Apalagi nanti jadwalnya juga akan disesuaikan dengan jadwalnya kita. Mau nggak mau kan ada biaya itu, ya. Bener nggak? Iya. Ya semi charter lah. Iya. Gitu. Itu besar. Gitu. Nah kalau itu permintaan Sintayong atau emang PSSI Pak yang bikin apa menservis lah itu istilahnya? Sintayong minta supaya karena mepet waktunya. Kita maklum nih. Kalau nggak semua juga yang diminta kita setujui. Kalau memang kita lihat bisa lah gitu. Misalnya ke Arab Saudi, ya kan nggak perlu, dia kan datang rame-rame. Tapi ketika dari Arab Saudi ke Jakarta kan butuh 5 hari. 5 hari itu kan untuk bertanding berikutnya. Kita hitung kalau dia pakai komersil bisa nyampe kapan? Iya. Misalnya tanggal 5, tanggal 7 nyampenya, mepet. Main 10 udah main. Udah main lagi nih. Nah, kalau ini enggak, tanggal 6-nya langsung malah 3 jam setelah pertandingan langsung berangkat. Jadi gitu nanti packing semua untuk ini udah mereka mau main tuh udah pulang itu udah selesai main langsung berangkat. Misalnya. Gitu. Ya kita lihat yang rasional aja semua. Dan itu biaya kan. Gitu. Nah, selain apa akomodasi dan apa pesawat dan tiket, biaya untuk timnas itu apalagi Pak yang besar yang harus diservis oleh PSSI? Biaya, tiket, akomodasi, semua, makanan juga pasti spesial, ya banyak lah ya, semua juga kita kita siapin biaya-biaya itu semua, itu yang mahal. Hotel juga, ya kan? Ada sih mungkin dana apa ya, tapi nggak gitu besar-besar amat. Kalau uang saku pemain gimana Pak? Uang saku pasti. Karena namanya uang saku pemain. Kalau menang, lolos, seri, ada tambahan dong. Pasti ada tambahan, nggak mungkin nggak. Seri away, itu kan, apalagi menang away, pasti. Kalau itu dikasihnya langsung apa? Enggak lah, nanti dikasih ada paketnya selesai baru kita kasih. Itu semua tertera dan terukur dan tertulis. Ada semua, ada tertulis. Pelatih Sintayong tahu berapa didapat oleh pemain official sampai pelatih. Dapat semua itu, gitu loh. Nah, salah satu sumber dana lain nih Pak PSSI buat membayar timnas kan dari harga tiket penonton nih Pak. Nah, kan banyak juga yang jadi pro dan kontra lah, katanya ada yang bilang kemahalan. Sekarang enggak ada yang ngomong kan? Oh, enggak. Ada? Enggak ada. Nah, itu sebenarnya penentuan harga tiket pertandingan timnas bagaimana Pak perhitungannya? Ya kita hitung semua lah, ada hitung-hitungannya. Kita compare, kita lihat bagaimana pembiayaan, kita lihat juga biaya kita. Tapi kita juga bikin hal-hal yang spesial. Untuk supporter yang setia mah, mereka kan oke. Ya kayak Ultras, La Grande, kita pasti ada harga spesial mereka. Jadi kalau supporternya mau jadi dapat harga spesial, masuk aja ke mereka. Mereka setia loh. Kami harus jaga mereka. Saling jaga kami. Mereka ada dimanapun. Kami pergi kemanapun, mereka berusaha untuk hadir. Dan selama kita tanding, mereka nyanyi terus. Nge-chant terus gitu ya. Ya, kita pasti spesial mereka. Kan nggak ada yang ini kan. Nggak ada yang rame ini. Ada gitu? Nggak ada yang pro kontra kali ini. Oke Pak, untuk lawan Australia kan sebelumnya rencananya awalnya di GBT. Ya. Terus pindah ke SUGBK. Itu apa karena emang biar penontonnya lebih banyak dan pendapatannya lebih banyak atau ada faktor lain? Ya, satu hal kita kan, karena ini kan di round 3 ya. Round 3
kita butuh dukungan supporter lebih besar lagi gitu. Dan jauh antara GBT, GBK beda jauh. Jumlah untuk hype-nya nanti kan beda. Dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain lah ya. Dan akses itu nggak bisa pungkiri. Akses GBK itu gampang banget buat supporter ya. Banyak pertimbangan lah semua. Apakah semua laga home akhirnya di GBK atau kan kata Pak Erik sempat lawan Cina pengen kita bales Pak? Apa mungkin ada rencana di tempat yang jauh gitu Pak? Ya kita lihat nanti. Tapi yang pasti saya tanya, Indonesia ini kayak bulat gini loh. Ya kan? Sumatera, Jawa, Papua gitu. Kita jangan berpikir mereka itu main datang ke Jakarta dulu baru ke sana. Tapi kalau dia pakai charter lagi mana? Deket nggak? Deket. Dari Jepang ke Manado sama dari Jepang ke Jakarta lebih dekat mana? Ke Manado. Manado. Dari Cina ke Manado sama Cina ke Jakarta lebih jauh dekat mana? Manado. Manado. Papua lebih dekat mana? Jakarta. Papua. Kalau dari Cina. Karena itu dia gini, melengkung. Malah terjauh tuh Jakarta. Jangan berpikir kita dari Jakarta. Soalnya kan cara berpikir kita jangan berpikir Jakarta ya. Gitu. Cara berpikirnya kan dekat. Nah kan juga harga tiketnya tinggi lah Pak. Terus juga lawan-lawan yang dihadapi tim kuat nih. Ada ketakutan nggak sih Pak PSSI misalnya amit-amit nih ya Pak, misalnya kalah nanti jadi sepi malah jadi nggak dapat. Ada ketakutan itu nggak sih Pak? Saya rasa semua supporter kita juga kali ini memang tahu kok lawan kita siapa gitu. Jadi santai aja. Jadi kita dan dukungan dari supporter juga kuat kok. Gitu. Sebenarnya kalau target realistisnya PSSI di ronde ketiga ini apa Pak? Masuk 3 nomor 4. 3-4. Bisa nanti kita main di ronde 4. Berharap di ronde 4 kita bisa lolos. Kalau di ronde 3, 6 timnas. 3 ini rutin Piala Dunia. Benar nggak? Arab Saudi, Australia, satu lagi Jepang. Ini rutin nih. Jadi mereka udah rutin. Ini aja salah satunya terpas ronde 4 loh. Bisa aja kan? Yang rutin nih. Jadi nggak bisa lolos juga lah. Jadi wajar kita tarik di sini. Ya kalau ada keberuntungan syukur. Nah kalau dari Coach Sintayongnya sendiri sama itu Pak? Sama. Jadi di atas kertas Bahrain sama Cina bisa nih Pak? Ya harus. Harus kalau kita mau lolos 3-4 kita harus ngalahin Bahrain sama Cina. Oke. Nah untuk bisa mewujudkan target ada tambahan pemain turunan kan nih Pak? Ya kan kami udah ngomong kemarin. Kita berharap nanti di pertandingan berikutnya ya, di lawan sini sebelum bisa. Karena ada waktu ya. September kayaknya berat. Mungkin Oktober. Ya. Karena kan kalaupun datang mereka, datangnya kan pas FIFA Matchday. Benar nggak? Jadi lagi main tanding kita itu mereka datang ke sini juga tuh. Habis itu kita proses nih. Proseskan di DPR dan sebagainya kan butuh juga waktu kan. Dan itu kan butuh waktu sampai nanti Oktober. Mudah-mudahan Oktober bisa dapat pemain-pemain. Berarti udah ada yang sepakat nih Pak? Udah sih. Udah ada. Berapa Pak? Kalau bisa di-spill Pak? Tunggu aja. Katanya akan datang ya Pak pas lawan Australia ya, nonton gitu. Salaman lah sama Pak Erik. Lihat nanti. Nanti ya. Kan seru tuh ya. Martin Paes main, habis itu ada lagi tuh nonton. Mudah-mudahan, doain loh. Mudah-mudahan nggak meleset lagi. Tapi satu hal nggak gampang. Tidak gampang memujuk mereka, nggak gampang. Karena mereka kan pengen bisa masuk timnasnya Belanda kan. Atau ada yang berharap timnasnya Italia gitu atau apa. Iya kan? Tapi ya harus ada pendekatan-pendekatan juga sama mereka. Nah kalau pemain keturunan itu sebenarnya pertama kali komunikasi sama PSSI, dia nanyanya apa sih Pak? Apa minta jaminan harus main di timnas atau gimana? Itu pasti. Tapi kita juga, mereka kan pasti kita bujuk ya, kita
perlihatkan apa. Dan ada hal-hal yang di luar ya, di luar pikiran teman-teman loh. Supporter pasti nggak paham nih. Itu negosiasi tingkat tinggi Pak Erik itu. Yang nggak bisa kita buka juga karena ada hal-hal yang mereka lihat jaringan Pak Erik ya. Itu mereka pertimbangkan betul jaringan Pak Erik itu. Jadi hal-hal seperti itu yang jadi ini ya, jadi kita jaga. Pak Erik kan jagain mereka. Lihat tuh, siapa? Marcelino. Jaga kan? Masuk Oxford. Ya. Jadi Pak Erik ini juga jaga pemain timnas. Jadi itu yang kita bilang ini jagonya ketum kita. Susah loh. Dia bisa jaga jaringan. Kan mereka kan ini kan. Pak Erik itu harus mikirin semua pemain timnasnya juga loh. Main di mana gitu. Dipikirin loh sama beliau. Pak terkait tadi pemain keturunan yang udah deal. Posisinya apa Pak? Nantilah. Biar langsung ada bocoran-bocoran nih langsung. Nantilah. Kita nggak ini. Kan tahu kebiasaan kita kan. Lu tanya gua sampai kapan pun. Bahkan lu tahu juga udah sampai nih di sumpah aja. Gua masih ngeles. Iya kan? Iya benar. Kan lu tahu gua gimana. Sampai anak-anak marah-marah sama gua. Abang ini gimana nih kok bisa ini bocor ke sosmed loh bang. Abang kami nggak peduli nih. Marah wartawan sama saya. Bocorin akun bola dulu. Akun bola kan saya kan marah juga. Siapa yang bocor-bocorin? Kurang ajar nih kok bocor-bocorin gitu. Kirain adminnya Bang Arya itu akun. Enggak lah. Lah ngomong-ngomong Martin Paes nih. Sebenarnya pas banding ke FIFA itu yang dibawa PSSI apa tuh Bang? Saya nggak mau ngomong-ngomong, pokoknya Waduh. yang penting Martin Paes belum main. Nanti udahlah, jangan dipikir prosesnya. Itu urusannya Pak Erik sama kita timnya gitu. Pak Erik yang udah mikirin tuh. Ya makanya lu happy lah punya ketum keren kayak gini. Jayzes baru aja debut nih di Venezia lah. Kalau dihitung-hitung nih Bang, kalau dia belum jadi WNI, peluang masuk timnas Belanda tuh bisa Bang sebenarnya. Nah awal nemunya gimana Bang Jayzes? Itulah cintanya dia sama timnas dan kembali lagi ketum kita meyakinkan dia untuk mau. Berarti yang nemuin PSSI apa Jayzes yang ngajuin diri? Enggak lah, kita cari, tim kita nyari, timnya Pak Erik itu nyari dan dapat, habis itu mulai diskusi, kirim orang. Pertama yang di sana, habis itu timnya kita ada orang dari sini datang ke sana, meyakinkan dia lagi, habis itu dia akan bicara sama Pak Erik. Sampai segitu, jadi akan ada Zoom sama Pak Erik ngobrol, diskusi gitu. Kalau dulu kan pas awal-awal ya, Toto kan langsung pengumuman loh, Jayzes mau bersedia. Tapi sebenarnya proses membujuknya lama atau panjang? Sama juga sama yang ini panjang, yang bakal ini panjang bos. Nggak gampang, jangan lu kira gampang. Oh ini minta ini. Emang lu kira ini baru ada? Ini kan bukan kayak klub ya. Kalau klub kan tergantung berapa besar uang lu bayar. Lihat Arab Saudi tuh, ngambil Ronaldo enak aja, ngambil siapa enak aja, dia punya uang besar gitu ya. Dan ya dia bangun iklim sepak bolanya ya. Ini belum tentu mau. Ini kan nggak ada seperti itu, kita nggak ada, bukan klub gitu. Ya belum klub ya belum tentu bisa seperti itu. Terima kasih Bang Arya atas waktunya. Semoga timnas bisa mewujudkan targetnya ya. Lolos minimal ke putaran keempat. Ya. Kalau syukur-syukur langsung loh. Oke, ya itu dia FIFA Mania. Jangan lupa pantau terus akun sosial FIFA Goal karena masih banyak berita-berita menarik seputar sepak bola. Ciao.